Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika. Bersama saya Mr. YV. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang kuat arus listrik. Apakah yang dimaksudkan dengan arus listrik itu? Arus listrik merupakan aliran atau pergerakan dari muatan listrik. Hampir di mana-mana kita menggunakan arus listrik, seperti penggunaan radio, komputer, lampu pijar, kulkas, HP, dan alat elektronik lainnya pasti membutuhkan arus listrik. Ada dua jenis arus listrik. Yang pertama, listrik arus arah atau DC, dihasilkan oleh muatan yang bergerak dalam satu arah saja. Contoh listrik yang berasal dari baterai dan aki. Kemudian, listrik arus bolak-balik atau yang disebut dengan listrik AC, dihasilkan oleh muatan yang bergerak dalam dua arah, yaitu bolak-balik. Contoh listrik yang berasal dari PLN atau perusahaan listrik negara. Apa yang terjadi jika benda panas dihubungkan dengan benda yang dingin? Tentu panas akan mengalir dari benda panas ke benda yang dingin. Hal ini juga terjadi ketika dua benda yang berbeda potensial listriknya dihubungkan dengan seutas kawat penghantar atau yang disebut dengan konduktor. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, muatan positif akan mengalir dari konduktor yang potensialnya lebih tinggi ke konduktor yang potensialnya lebih rendah. Sedangkan untuk muatan negatif akan mengalir dari konduktor yang potensialnya rendah ke konduktor yang potensialnya tinggi. Sedangkan yang disebut dengan arus listrik itu adalah aliran muatan positif. Dalam konduktor padat, muatan yang mengalir adalah elektron-elektron yang bebas bergerak. Sedangkan dalam larutan atau cairan, muatan yang mengalir berupa ion positif atau ion negatif. Arah arus listrik diambil sesuai dengan arah muatan positif atau berlawanan dengan gerakan muatan negatif. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, arah arus listrik diambil sesuai dengan arah muatan positifnya. Jadi arah arus listrik ke kanan, seperti yang ditunjukkan pada gambar, berlawanan dengan arah muatan negatif. Meskipun secara konvensional arah dikaitkan dengan arus atau berlawanan dengan gerakan elektron, tetapi ini bukanlah vektor. Jadi arus listrik ini bukan merupakan vektor. Jadi arus listrik itu merupakan besaran skala. Arus listrik terjadi jika ada sumber tegangan. Jadi seperti yang ditunjukkan pada gambar, dalam suatu rangkaian akan ada arus listrik jika ada sumber tegangan misalnya baterai, ada bolam, ada lampu, dan rangkaiannya harus berupa rangkaian tertutup. Apa yang dimaksudkan dengan kuat arus listrik? Kuat arus listrik merupakan banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui suatu penampang setiap detik. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, arus listrik atau aliran muatan positif melewati suatu penampang yang memiliki luas penampang A. Banyaknya muatan positif yang melewati penampang ini sama dengan kuat arus listrik atau disebut dengan kuat arus listrik. Jika ada muatan sebesar delta Q melewati suatu penampang konduktor dalam interval waktu delta T, maka besar kuat arus listrik rata-rata yang mengalir dalam konduktor itu adalah I rata-rata sama dengan delta Q per delta T. Kuat arus listrik sesaat dinyatakan sebagai I sama dengan limit delta Q per delta T dengan delta T mendekati 0, atau sama dengan turunan pertama dari fungsi muatan listrik terhadap waktu. Jika laju aliran muatan ini konstan, maka besarnya arus listrik setiap saat adalah I sama dengan Q per T.
Dalam satuan SI, satuan arus listrik adalah ampere atau sama dengan coulomb per second. Sering dipakai dalam miliampere atau mikroampere. Untuk konduktor yang penampangnya tidak sama dan dihubungkan seperti yang nampak pada gambar, jumlah arus yang melalui setiap konduktor sama besar, yaitu I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Kuat arus yang mengalir pada suatu konduktor, misalnya filamen pada bolam, diukur dengan menghubungkan secara seri konduktor tersebut dengan alat pengukur arus yang disebut dengan ampermeter. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, untuk mengukur kuat arus yang melalui lampu, maka alat pengukur arus yaitu ampermeter tersusun seri dengan lampu. Sedangkan untuk mengukur tegangan atau beda potensial antara ujung-ujung konduktor atau filamen lampu tadi diukur dengan menghubungkan secara paralel konduktor ini dengan alat pengukur tegangan yang disebut dengan voltmeter. Jelas pada gambar. Pada umumnya ampermeter dan voltmeter disatukan dalam alat ukur yang dinamakan multimeter. Ini multimeter ya. Dengan memutar switch, kita dapat mengubah fungsi multimeter menjadi voltmeter, atau fungsi multimeter bisa juga menjadi ampermeter. Oke, kita maju pada bagian pembahasan soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Dalam teori Bohr tentang atom hidrogen, elektron bergerak di sekitar nukleus atau inti atom dalam orbit melingkar dengan jari-jari 5 × 10⁻⁻11 meter dan periodenya 1,5 × 10⁻⁻16 second. Besar arus listriknya adalah, pada soal ini diketahui elektron bergerak, berarti ini muatan elektron. Muatan elektronnya 1,6 × 10⁻⁻19 coulomb. Sedangkan periodenya merupakan waktu ya. T itu sama dengan 1,5 × 10⁻⁻16 second. Berarti besar kuat arusnya adalah, kita gunakan I sama dengan muatan dibagi dengan waktu, yaitu periode ya, sama dengan 1,6 × 10⁻⁻19 coulomb dibagi 1,5 × 10⁻⁻16 second, sama dengan 1,07 × 10⁻⁻3 ampere, atau sekitar 1,07 miliampere. Jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang kedua. Perbedaan potensial yang diterapkan pada tabung sinar X adalah 5 kV dan arus yang melaluinya adalah 3,2 miliampere. Maka jumlah elektron yang menyerang target per detik adalah, pada soal ini diketahui I-nya sama dengan 3,2 miliampere atau sama dengan 3,2 × 10⁻⁻3 ampere. Sedangkan elektron yang bergerak, berarti ini muatan elektronnya yang kita pakai yaitu sebesar 1,6 × 10⁻⁻19 coulomb selama 1 detik, berarti waktunya 1 detik atau 1 second. Maka untuk menentukan jumlah elektron, kita gunakan rumus I sama dengan Q per T ya, muatan per waktu. Muatan ini sama juga dengan banyaknya elektron dikali dengan muatan elektron dibagi dengan T, sehingga jumlah elektron yang menyerang target
per detik ya. Itu berarti N per T itu sama dengan kuat arus per E ya, muatan elektron, sama dengan 3,2 kali 10 pangkat minus 3 ampere dibagi dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Jadi sama dengan 2 kali 10 pangkat 16 per detik. Jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Jumlah muatan Q dalam coulomb ya, yang bergerak melalui suatu permukaan berubah terhadap waktu menurut persamaan Q sama dengan 4T pangkat 3 plus 5T plus 6, di mana T dalam detik. Tentukan besar kuat arus listrik pada saat T sama dengan 1 second. Kita gunakan rumus I sama dengan turunan pertama dari fungsi muatan listrik terhadap waktu ya. dQ dt itu sama dengan, karena fungsi Q terhadap waktunya adalah 4T pangkat 3 plus 5T plus 6, sehingga I nya sama dengan 12T pangkat 2 plus 5 ampere. Maka besarnya kuat arus untuk T nya 1,0 second itu sama dengan 12 kali 1 kuadrat ditambah 5 per, maka I nya sebesar 17 ampere. Oke, kita maju pada soal yang keempat. Arus listrik diberikan oleh persamaan IT sama dengan 100 sin 120 pt, di mana I berada dalam ampere dan T adalah dalam detik. Berapa total muatan yang dibawa oleh arus dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 1/240 second? Diketahui fungsi kuat arus IT nya sama dengan 100 sinus 120 pt. Waktu T1 nya 0 dan T2 nya 1/240 second. Ditanya total muatan Q. Untuk menjawab soal ini kita gunakan rumus I sama dengan dQ dt. Maka kita bisa tuliskan kembali menjadi dQ sama dengan I dt. Jika kita integralkan kedua ruas, integral dQ sama dengan integral I dt, maka kita dapatkan Q nya sama dengan integral I dt sama dengan integral I nya 100 sinus 120 pt dt dengan waktunya dari 0 sampai 1/240 second. Karena integral sin AX dx sama dengan minus 1/A cos AX, maka Q nya kita bisa tuliskan menjadi minus 100/120 pi cos 120 pt dari 0 sampai 1/240 second. Ini sama dengan minus 5/6 pi ya, minus 5/6 pi kali cos 120 pi
ganti T-nya dengan 1/240 kurang cos 120pi kali T-nya 0. Maka Q-nya sama dengan minus 5/6pi kali ini cos setengah pi, yaitu cos 90 derajat 0 ya, dikurang cos 0, 1 cos 0 itu 1 dikurang cos 0 derajat, maka sama dengan, karena cos 0 1 tadi, maka dia jadinya plus 5/6pi coulomb ya. Jadi total muatan yang dibawa oleh arus dari T-nya 0 sampai T-nya 1/240 second sebesar 5/6pi coulomb. Oke, kita lihat soal yang kelima. Arus yang dihasilkan dari larutan natrium klorida dalam 1,0 second 2,68 eksponen 16 ion natrium plus tiba di elektroda negatif dan 3,92 eksponen 16 ion Cl- tiba di elektroda positif. Tentukan A. Besar kuat arus yang lewat di antara elektroda. B. Kemana arah arus. Diketahui pada soal T-nya sama dengan 1,0 second dan jumlah ion Na plus itu sama dengan 2,68 eksponen 16, sedangkan jumlah ion Cl- sama dengan 3,92 eksponen 16. Untuk menjawab soal A, kita gunakan rumus I sama dengan jumlah muatan dibagi dengan waktu. Jumlah muatannya sebesar jumlah ion natrium ditambah dengan jumlah ion klorida ya, Cl- dikali dengan muatan elektron ya. Jadi sama dengan 2,68 eksponen 16 ditambah 3,92 eksponen 16 kali 1,6 eksponen min 19 coulomb. Maka jumlah muatan itu sebesar 0,0106 coulomb. Maka kuat arus yang lewat di antara elektroda adalah sebesar 0,0106 coulomb per 1 second atau sebesar 10,6 miliampere. Sedangkan untuk pertanyaan yang B, kemana arah arus? Karena arah arus konvensional itu mengikuti arah muatan positif, maka arah arus pada soal ini adalah arus dari ion Na plus ya, yaitu ke arah elektroda negatif. Jadi menuju elektroda negatif itu adalah arah arusnya.